Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami. Kali ini kita akan membahas tentang binomial Newton. Misalkan kita ada permasalahan seperti ini. Kita disuruh menguraikan perpangkatan dari dua suku berikut. Nah, melihat dari soal-soal ini, tentunya untuk soal nomor 1, 2, 3, dan 4 kita masih mungkin untuk menguraikannya dengan cara biasa. Tetapi untuk soal nomor 4 dan 5 tentunya kita akan mengalami kesulitan karena begitu banyaknya suku dari perpangkatan ini. Untuk mengatasi persoalan ini, tentu kita lebih mudah menggunakan binomial Newton karena matematika itu diciptakan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Baiklah, kita ke bahasan bagaimana mempelajari binomial Newton ini. Kita mulai dengan memangkatkan dua suku, aljabar dua suku dengan pangkat 0 dari yang paling kecil. Jadi di sini kita mulai. Jadi setiap yang dipangkatkan 0 kecuali 0 itu hasilnya adalah 1. Lalu kita lanjutkan ke pangkat 1. Jadi kalau dipangkatkan 1 hasilnya bilangan itu sendiri ya. Dan ke pangkat 2, A plus B dipangkatkan 2 artinya A plus B kali A plus B. Sekarang kita mengingat cara mengalikannya yang pernah dipelajari di SMP. Jadi pertama A dikalikan dengan A itu adalah A kuadrat, lalu A dikalikan dengan B, AB. Selanjutnya B dikalikan A itu adalah AB juga. Lalu B dikali B hasilnya B kuadrat. Nah, karena ini AB dengan AB itu sukunya sama bisa dijumlahkan, maka ini jadi hasilnya adalah 2AB. Maka perkalian ini hasilnya adalah A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Selanjutnya kita ke pangkat 3. Jadi kalau pangkat 3 lebih mudahnya A tambah B dikali A tambah B pangkat 2. Jadi kita ulangi untuk A plus B pangkat 3. Jadi untuk A plus B pangkat 3 itu artinya A plus B pangkat 1 dikalikan A plus B pangkat 2. A plus B pangkat 2 hasilnya kita dapat di perkalian sebelumnya. Tuh ini kita kalikan satu persatu yaitu A kuadrat dikali A hasilnya A pangkat 3. Lalu A dikalikan dengan 2AB hasilnya adalah 2A kuadrat B. Lalu A dikalikan B kuadrat AB kuadrat. Jadi untuk A ya, sekarang giliran B. B kali A kuadrat itu A kuadrat B. Lalu B dikalikan 2AB. 2AB kuadrat. Lalu B dikalikan B kuadrat itu hasilnya B pangkat 3. Yang suku-suku yang jenis bisa kita jumlahkan ini A kuadrat dengan A kuadrat B dengan 2A kuadrat B dengan A kuadrat B. Ini jadi 3 ya. Lalu AB kuadrat dengan 2AB kuadrat itu jadi 3. Maka ini hasilnya adalah A kuadrat A pangkat 3 ditambah 3A kuadrat B ditambah 3AB kuadrat plus B pangkat 3. Selanjutnya kita ke A plus B pangkat 4. Untuk A plus B dipangkatkan 4 itu artinya A plus B dikalikan A plus B dipangkatkan 3. A plus B dipangkatkan 3 hasilnya kita dapat di perkalian sebelumnya. Nah ini kita kalikan satu persatu sudah agak panjang ini ya. Jadi kita coba kalikan satu persatu. So,
Selesai giliran A, sekarang giliran B. Oke, terpenuh layar ya. Yang suku-suku sejenis kita jumlahkan ya. A pangkat 3B, A pangkat 3B yang 3 dengan 1 jadi 4 ya. Lalu A kuadrat B kuadrat. 3 ditambah 3 itu 6. 6A kuadrat B kuadrat. Lalu A B pangkat 3. 1 dengan 3 jadi 4 ya. Terakhir habis ya. Tinggal B pangkat 4. Ini sudah lumayan panjang ya. Nah, jika kita teruskan ini ke A plus B dipangkatkan 5, tentunya kita kalikan dengan A plus B dipangkatkan 4. Hasilnya sudah ada ini. Ini jadi kalau A plus B pangkat 4 saja sudah lumayan panjang, apalagi A plus B pangkat 5. Jadi tidak muat di layar kita. Kasih turun ke bawah. Nah, dengan permasalahan ini, kita kalau pangkatnya diperbesar, artinya kita akan mengalami kesulitan jika cara mengerjakannya seperti ini. Kita tetap bisa, tapi lumayan repot ya. Nah, maka kita harus menggunakan cara yang lebih mudah dan lebih praktis. Nah, makanya binomial Newton sangat diperlukan di metode ini. Langkah selanjutnya, kita harus mengenal dulu segitiga Pascal. Segitiga Pascal ini adalah susunan bilangan yang jika dihubungkan bilangan-bilangan yang terletak di pinggir itu membentuk segitiga. Jadi cara membuatnya seperti ini. Jadi pertama dia paling atas itu 1, lalu di bawahnya 1 lagi ya. Jadi kalau dihubungkan dengan garis ini membentuk segitiga. Nah, untuk baris di bawahnya lagi, kita beri 1 lagi di pinggir ya. Jadi tetap membentuk segitiga. Nah, untuk angka yang selanjutnya, jumlahkan yang bilangan di atasnya itu 1 tambah 1 jadi 2. Jadi untuk selanjutnya beri lagi 1 ya. Untuk baris berikutnya, kita kasih 1 lagi. Bilangan berikutnya jumlahkan 1 dengan 2 yang di atas ini. Ya. Lalu ini jumlahkan 2 dengan 1. Ya lagi, yang di pinggir kasih 1 lagi. Baris selanjutnya, 1 ya. Ini jumlahkan. 3 dengan 3 dijumlahkan. 3 dengan 1 dijumlahkan. Pinggirnya lagi 1. Jadi kalau kita hubungkan dengan garis, bilangan yang terletak paling pinggir, dia akan membentuk segitiga. Baris selanjutnya, 1. Ini jumlahkan ya. 5, 4 dengan 6 dijumlahkan. 6 dengan 4 dijumlahkan. 4 dengan 1 dijumlahkan. Pinggirnya kasih 1 lagi. Nah, kalau kita teruskan ke baris selanjutnya. Oke. Kita jumlahkan ya. 20. Ini jumlahnya 15. 6. 1. Nah, ini bisa kita teruskan sampai berapa kita mampu. Nah, inilah yang dinamakan segitiga Pascal. Segitiga Pascal ini ternyata juga punya hubungan dengan aturan kombinasi. Oke, kita jelaskan di selanjutnya ya. Ingat dulu aturan kombinasi. Jika N kombinasi R itu rumusnya N faktorial dibagi R faktorial dibagi lagi dengan N dikurangi R difaktorialkan ya. Dan diingatkan 0 faktorial itu adalah nilainya 1. Contohnya kalau 0 kombinasi 0 itu makanya 0. Jadi kita sesuai dengan rumusnya, maka ini hasilnya adalah 1 ya. 1 kombinasi 0 itu hasilnya juga 1. Nah, sekarang pada segitiga Pascal tadi, kita akan menghubungkannya ke kombinasi. Jadi kalau kita misalkan yang bilangan paling atas ini kita anggap baris ke 0, maka dia hubungannya dengan kombinasi adalah
0 kombinasi 0. Ini baris ke 0 ya. Kalau yang selanjutnya itu kita sebut baris ke 1. Ini baris ke 1. Maka bilangan 1 dengan 1 ini ada dua bilangan. Di angka 1 yang pertama itu bisa kita hubungkan ke 1 kombinasi 0. Jadi urutan ke 0 untuk baris ke 1 ya. Nah, untuk yang angka 1 yang kedua, itu artinya 1 kombinasi 1. Kita teruskan dulu ke baris berikutnya, itu baris kedua. Di bilangan 1 pada urutan pertama baris kedua ini, itu bisa kita hubungkan ke 2 kombinasi 0, lalu 2-nya, itu artinya ke 2 kombinasi 1, dan ini bilangan yang 1 pada urutan ketiga baris kedua, itu adalah 2 kombinasi 2. Pada baris ketiga, ini ada 4 ya, jadi kita lihat polanya. Kalau baris ke 00, baris ke 11, baris ke 22. Ini kalau baris ketiga, untuk urutan pertama itu adalah 3 kombinasi 0, selanjutnya 3 kombinasi 1, selanjutnya 3 kombinasi 2. Ini 3 kombinasi 3. Jadi bisa dibuktikan ini pada pinggirnya ini hasilnya 0 semua ya. Nah, jadi kalau untuk baris keempat, ya kita tinggal meneruskan saja ya. 4 kombinasi 0, 4 kombinasi 1, 4 kombinasi 2, ini 4 kombinasi 3, 4 kombinasi 4. Untuk baris kelima, ini artinya 5 kombinasi 1, ini 5 kombinasi 2, 5 kombinasi 3, 5 kombinasi 4, 5 kombinasi, ini kombinasi 3, 5 kombinasi 4, ini 5 kombinasi 5. Jadi kalau kita ubah urutannya seperti ini ya. Ini sudah di baris keempat ya, baris ke 0, 1, 2, 3, 4. Kalau baris kelimanya, kalau mau baris ke 6 ya diteruskan saja, jadi 6 kombinasi 0 dan seterusnya. Seperti itu. Sekarang kita kembali ke hasil perpangkatan sebelumnya ya. Kita tuliskan kembali hasil perpangkatan yang sudah kita kerjakan sampai ke pangkat 4. Kita perhatikan di sini. Kita perhatikan koefisiennya. Jadi kalau A plus B dipangkat 0 hasilnya 1. A plus B pangkat 1 hasilnya A plus B. Kita lihat di sini ini ada koefisiennya. Ini 1, 1 ya. Lalu pangkatnya 1. Ini 3, 1 ya. Jadi kita akan melihat koefisien dan pangkat dari hasil perpangkatan ini. Jadi A plus B dipangkatkan 2. Jadi koefisien dari A kuadrat itu adalah 1. B kuadratnya juga 1. Lalu pangkat A dan B-nya itu adalah 1 ya. Jadi kalau yang 1 kan tidak dituliskan. Ini hanya untuk memperjelas. Selanjutnya ini 1. B pangkat 3-nya 1. Ini B pangkatnya 1. Ini A pangkat 1 ya. Lalu yang untuk pangkat 4. 1 ya, B pangkat 4-nya. B pangkat ini, A pangkat 3-nya, B pangkat 1. Ini 4A, B pangkat 3, jadi A-nya pangkat 1. Nah, lihat di sini, pada pangkat. Jadi kalau pangkat 1, ini 1 setiap sukunya ya. Kalau pangkat 2, setiap suku ini 2. Ini suku kedua ini, pangkat 1, pangkat 1. Jadi kalau dijumlahkan 2 juga. Untuk yang 3A kuadrat B, jadi 2 dengan 1. Jadi pangkatnya 3. Ini 3, jadi jumlahnya 3. Jadi kalau yang pangkat 4, setiap sukunya pangkatnya berjumlah 4. Sekarang kita perhatikan koefisiennya. Jadi kalau kita ambil koefisiennya, ini yang warna merah ya. Jadi kalau kita ambil, kita susun, maka dia akan membentuk segitiga Pascal juga. Jadi bersesuaian dia koefisien hasil perpangkatan ini dengan segitiga
Pascal. Jadi nanti untuk yang artinya kita kalau mau melakukan perpangkatan 5, jadi ya kita sudah tahu koefisiennya. Itu. Sekarang kita akan menggabungkan segitiga Pascal ini dengan perpangkatan tadi. Ya, ini baris ke 0. Itu bersesuaian dengan koefisien A plus B dipangkatkan 0. Lalu baris ke 1, itu A plus B dipangkatkan 1. Baris kedua, ketiga, 4, kelima, dan keenam. Jadi, segitiga Pascal ini bersesuaian dengan koefisien dari perpangkatan dua suku. Jadi, untuk menyelesaikan soal A plus B dipangkatkan 5 tadi, kita lebih mudah. Jadi, kita ambil baris kelima. Jadi, A pangkat 5. Jadi, ingat pangkatnya 5 jumlahnya. Jadi, koefisiennya 1. Ini suku pertama sudah dapat. Untuk suku kedua, kita ambil koefisiennya 5. Lalu, A-nya pangkat 4, B-nya pangkat 1. Terus selanjutnya, pangkat A-nya ngurang kan 3. B-nya 2. Jadi, jumlah pangkatnya harus 5. Jadi, ini 10. A pangkat 3, B pangkat 2. Selanjutnya, suku keempat, 10. A pangkat 2, B pangkat 3. Suku kelima, 5, A, B pangkat 4. Dan suku keenam adalah B pangkat 5, koefisiennya 1. Jadi kalau kita teruskan ke A plus B dipangkatkan 6, dengan cara yang sama kan jadi lebih mudah. A pangkat 6 ditambah 6A pangkat 5B ditambah 15. A pangkat 4 B pangkat 2 ditambah 20. A pangkat 3 B pangkat 3 ditambah 15. A pangkat 2 B pangkat 4. Selanjutnya 6 A pangkat 1 B pangkat 5. Dan terakhir suku ke-7 B pangkat 6. Jadi untuk selanjutnya pangkat 7, pangkat 8, pangkat 9 bisa diteruskan. Mencari koefisiennya dengan segitiga Pascal. Nah, tetapi jika pangkatnya semakin tinggi, tentunya kita akan mempunyai keterbatasan untuk meneruskan segitiga ini. Maka ini bisa dikembangkan lagi dengan menyesuaikan dengan peraturan perhitungan aturan kombinasi yang sebelumnya kita bahas tadi. Oke, kita lanjutkan. Jadi untuk mempermudah pekerjaan kita bisa membuat pola umum. Jadi kita susun dulu dari A plus B dipangkatkan 2, kita buat pola umumnya. Jadi yang pertama tadi A kuadrat, kita buat secara umum C 2 kombinasi 0, A pangkat 2, di A kuadrat gitu ya. Jadi satunya kita ubah menjadi kombinasi. Lalu suku ke berikutnya ya. Jadi untuk suku pertama, jadi B pangkat 0. Jadi kan 1 nanti hasilnya. C 2 kombinasi 0 juga 1. Jadi ini A kuadrat. Suku keduanya kita tuliskan sebagai 2 kombinasi 1. A pangkat 1, B pangkat 1. Dan seterusnya suku ketiga. Oke, ada 3 suku ya. Untuk A plus B dipangkatkan 3, ada 4 suku. Jadi polanya. Oke, perhatikan ya urutannya. Jadi jumlah pangkat setiap koefisien itu 3 untuk tiap sukunya. Oke, yang ke pangkat 4. Suku terakhirnya. Nah, ini pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4. Sekarang kalau kita coba pangkat N, ya, suku pertamanya N kombinasi 0. A pangkat N, B pangkat 0. Suku kedua N kombinasi 1. A pangkat N
dikurangi 1 kan, selalu turun 1, B-nya mulai pangkat 1. Dan seterusnya. Dan seterusnya sampai di suku terakhir, artinya N kombinasi N dikali A pangkat 0 dikali B pangkat N. Jadi kita bisa membuat suatu pola umum. Jadi misalkan ini suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku terakhirnya, suku ke N ya. Jadi misalkan suku ke pertamanya adalah, ambil dari sini, suku kedua, ya, artinya kalau untuk suku keempat itu N kombinasi 3, A pangkat N dikurangi 3, B pangkat 3. Suku kelima, N kombinasi 4, A pangkat N dikurangi 4, dikali B pangkat 4. Jadi kalau suku ke K, ya, N kombinasi, jadi kan kalau 5, 4 artinya K-nya dikurangi 1 ya. Jadi N kombinasi K dikurangi 1 dikali A pangkat N dikurangi K kurangi 1 dikali B pangkat K dikurangi 1. Jadi ini pola umum, boleh dihafalkan. Jadi ini bisa dinamakan rumus ya. Jadi rumusnya sudah kita temukan. Boleh juga mengingat dari pola-pola yang sudah kita pelajari dan kita kembangkan di awal. Kita lanjutkan ke contoh soal. Tapi sebelum kita lanjutkan, tetaplah untuk selalu subscribe, like, share, dan komen. Juga bunyikan lonceng untuk mendapatkan pemberitahuan supaya jangan ketinggalan pada video kami berikutnya. Kita ke contoh soal. Tentukanlah suku keempat dari 2x min 3 dipangkatkan 6. Oke, perlu kita ingat tadi ya, polanya jika suku ke K itu seperti ini. Jadi ini suku ke-6, jadi kita cacah, suku ke-4 kita cacah dulu. Jadi pangkatnya itu adalah N, 6. Dan yang ditanya adalah suku ke-4, jadi K sama dengan 4. Yang A-nya adalah 2x, lalu B-nya itu min 3. Jadi kita untuk mencari suku ke-4, artinya U4 sama dengan 6 kombinasi 3. Lalu dikali 2x pangkat 3. Langsung saja ya. B, karena ini pangkatnya 6, jadi pasangannya nanti B-nya tinggal 3, sisanya 3 ya kan, supaya 6 pangkat, jumlah pangkatnya itu. Nah, sekarang kita akan menghitung 6 kombinasi 3. Ingat di video kami sebelumnya bagaimana menghitung kombinasi dan permutasi lebih mudah. Jadi kalau 6 kombinasi 3, uraikan 6 ini menjadi 3 tempat. 6 kali 5 kali 4, 3 tempat dibagi 3 kali 2 kali 1. 3 kali 2 dengan 6 itu bisa habis ya. Jadi hasilnya adalah 20. Kita substitusikan ke sini, gantikan. Jadi 2x pangkat 3 adalah 8x pangkat 3. Min 3 pangkat 3 hasilnya min 27. Jadi tinggal kalikan 20 kali 8 kali min 27. Jadi minus 4.320 x pangkat 3. Itulah suku ke 4 dari 2x min 3 dipangkatkan 6. Kita ke contoh soal berikutnya. Suku ke-6 dari 3x kuadrat plus 1 dipangkatkan 8. Jadi kita tidak perlu menguraikan menggunakan segitiga Pascal. Kalau sudah tahu aturan kombinasi ini, kan jadi lebih mudah. Oke, N-nya itu 8, K-nya 6, suku ke-6 yang ditanya, A-nya 3x kuadrat, B-nya 1. Yang ditanya suku ke-6, jadi U6 sama dengan 8 kombinasi 5 dikali 3x kuadrat, A-nya dipangkatkan 3. Jadi untuk B-nya pasangannya pangkat 5 ya, jumlahnya 8. 8 kombinasi 5, jadi kalau kita uraikan ini lumayan panjang, 5 tempat. Nah, ada keunikan pada kombinasi, 8 kombinasi 5 itu sama dengan
8 kombinasi 3. Jadi dapat dari mana 3-nya itu 8 kurangi 5. Ini nilainya sama. Jadi lebih baik kita menguraikan yang ini. Lebih pendek hasilnya. Bisa itu ya. Jadi 56. 3 pangkat 3 itu 27 ya. X pangkat 6 dikalikan pangkatnya kali 1 pangkat 5 itu 1. Jadi kita kalikan 56 kali 27 kali 1 hasilnya 1512 X pangkat 6. Inilah suku ke-6 dari 3X kuadrat plus 1 dipangkatkan 8. Kita ke contoh soal berikutnya. Tentukanlah koefisien suku yang memuat X pangkat 4 dari 2X min 1 dipangkatkan 9. Ingat yang dicari hanya koefisiennya ya. Caranya sama. A-nya itu N-nya 9, pangkatnya 9. A-nya 2X, B-nya min 1. Angkanya belum tahu kita. Jadi, karena yang ditanya yang memuat X pangkat 4, kita lihat dari soal. Jadi, suku yang memuat X pangkat 4, jadi yang ada variabelnya A-nya ini adalah 2X. Supaya jadi pangkat 4, X-nya itu maka 2X harus kita pangkatkan dengan 4. Jadi, artinya karena 2X ini adalah A, kita bisa menyesuaikan dengan polanya atau rumusnya itu 4 ini adalah N dikurangi K dikurangi 1 itu sama dengan 4. Jadi didapat di sini K dikurangi 1, ya N-nya 9 ya. Jadi K dikurangi 1 sama dengan 5. Sehingga didapat K sama dengan 6. Artinya yang memuat koefisien X pangkat 4 itu adalah suku ke-6. Oke. Jadi suku ke-6. Untuk mencari suku ke-6 ya artinya 9 kombinasi 5 ya. Dikali 2X pangkat 4 dikali min 1 pangkat 5. Nah, kita hitung 9 kombinasi 5. 9 kombinasi 5 itu sama dengan nilainya 9 kombinasi 4. Jadi kita uraikan 9 kombinasi 4. Uraikan 4 tempat, dibagi 4 faktorial. Jadi 3 kali 2 habis itu dengan 6. 4 dengan 8 bisa dibagi itu 2. Jadi hasilnya 9 kali 2 kali 7 ada 126. Jadi 9 kombinasi 5 adalah 126. Ini 2 pangkat 4, 16. X pangkat 4. Min 1 dipangkatkan 5 hasilnya minus 1 ya. Tinggal kalikan. Tadi dapat minus 2016. Jadi koefisiennya adalah angka yang di depan variabel X pangkat 4 yaitu minus 2016. Inilah koefisien dari X pangkat 4 pada berpangkatan 2X min 1 dipangkatkan 9. Ke contoh soal berikutnya, tentukanlah koefisien suku yang memuat X pangkat 12 dari 2X pangkat 2 plus 1 pangkat 8. Jadi, untuk soal ini sama seperti tadi. N-nya itu 8, suku A-nya 2X pangkat 2, B-nya 1. Nah, karena di sini pangkat dipangkatkan lagi, jadi kita harus mencari X pangkat 12 dari 2X pangkat 2. Ini supaya 12 pangkat 2 ini ya, kita pangkatkan lagi dengan 6. Jadi 2X pangkat 2 dipangkatkan 6 supaya pangkatnya jadi 12 ya. Jadi sama seperti tadi artinya 6 ini adalah N dikurangi K min 1. Tuh, jadi N-nya itu 8. Kita substitusikan ya, N-nya 8. Jadi K min 1 itu sama dengan 2. Jadi K-nya sama dengan 3. Artinya adalah suku ketiga yang memuat X pangkat 12. Jadi kita hitung 8 kombinasi 2. 2. X pangkat 2 pangkat 6 dikalikan 1 pangkat 2. Jadi jumlahnya harus 8 pangkatnya ya. Kita hitung 8 kombinasi 2 lebih singkat ya. Uraikan 8 2 tempat 8 kali 7 bagi 2 kali 1. Ini adalah 28. 28 2 pangkat 6 itu adalah 8 kali 8 64 ya. X pangkat 12 kali 1. Jadi hasilnya adalah 1792 X pangkat 12. Jadi koefisiennya adalah 1792.
Demikianlah video kali ini. Semoga bermanfaat. Tetaplah untuk selalu berbagi. Terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.